Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Pagi ini kita akan mempelajari tentang psikologi pendidikan, yaitu dengan materi keragaman individu. Adapun tujuan dalam mempelajari keragaman individu adalah menjelaskan sebab-sebab perbedaan individu, lalu mendeskripsikan perbedaan individu, dan berdasarkan pendapat kaum hereditarian, kaum environmentalis, dan kaum modern. Baik, kita lanjut ke dalam materi. Di sini keragaman berasal dari kata ragam, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkah laku atau macam jenis. Karena kita mempelajari tentang materi psikologi pendidikan, maka yang kita lihat adalah dari tingkah laku dan kepribadian dari peserta didik kita. Lalu keragaman manusia atau individu juga memiliki ciri khas tersendiri seperti perbedaan sikap, watak, perilaku, atau baik dalam psikisnya. Baik, di sini adalah pandangan kaum hereditarian. Di sini yaitu yang mengagumi faktor nature atau karena dari psikologi itu gena-gena atau dari keturunan. Nah, di sini menurut pandangan dari hereditarian adalah keturunanlah yang mendominasikan dari seorang anak atau kepribadian seorang anak. Contohnya misalkan orang tua, ayah atau ibu yang temperamen, maka si anak tersebut akan menjadi temperamen. Lalu kita lanjut dengan pandangan kaum environmentalis, yaitu yang menganut paham lingkungan, yang menentang pendapat kaum hereditarian. Menurut pendapat kaum environmentalis ini, bahwa setiap bayi yang lahir adalah bersih dan kosong seperti kertas, maka bisa dibentuk seperti apa saja. Contohnya misalkan tanah liat yang belum jadi apa-apa, kan tanah liat bisa dibentuk menjadi bunga, menjadi gelas atau vas bunga dan lain sebagainya. Nah, di sini juga menurut kaum environmentalis bahwa seorang anak akan kalau sudah besar akan terbentuk dengan lingkungannya, sekalipun ayah ibunya orang yang baik, maka ketika sudah berada di lingkungan dia akan menjadi orang yang tidak baik. Jadi lihat dari lingkungannya, lingkungan baik anak ini akan baik, lingkungan tidak baik anak itu akan menjadi tidak baik. Lalu pandangan kaum modern. Nah, di sini perilaku manusia khususnya perilaku pelajar bukanlah hasil dari penyebab tunggal, artinya di sini adalah dari multi. Kalau yang di awal kan tadi penyebabnya keturunan, hanya faktor lingkungan saja. Kalau di sini faktor lingkungan dan faktor dari keluarga pun sangat berperan untuk kepribadian seorang anak. Lalu manusia adalah makhluk individu yang secara etimologi diartikan sebagai manusia adalah makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Artinya manusia bisa mengarahkan manusia lain untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu makhluk yang diciptakan oleh Allah atau oleh Tuhan, karena yang memang yang berhak menciptakan bumi, langit dan semua isinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu individu mengandung arti orang atau pribadi. Nah, kenapa ketika si peserta didik mengalami permasalahan, maka yang kita lihat adalah kepribadiannya, bukan dari sisi yang lainnya. Lalu lanjut dari kata manusia. Nah, manusia ini berasal dari kata Sanskerta, yaitu menu, ya. Nah, di dalam bahasa ini berarti berpikir atau berakal budi. Nah, di sini manusia adalah makhluk yang berpikir dan mempunyai akal budi. Karena manusia kan berbeda dengan hewan. Kalau hewan kan kalau misalkan lapar dia akan mencari makan apa yang ada di depan, itu makanannya. Tapi kalau misalkan manusia kan akan berpikir bagaimana cara bisa mendapatkan makan, contohnya dengan bekerja dan lain sebagainya. Lalu di sini ada karakteristik dari individu. Nah, di sini setiap individu mempunyai karakteristik atau bawaan yang berbeda-beda yang bisa dipengaruhi dari lingkungan, orang tua, lingkungan juga banyak ya, ada lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah. Nah, lalu ada karakteristik dari bawaan ini, karakter dari peserta didik. Contohnya misalkan ada peserta didik yang mampu bersosialisasi dengan orang lain, ada yang tidak.
Lalu juga dari karakteristik lingkungan, yaitu kebebasan di dalam lingkungannya. Artinya dalam lingkungan yang baik, maka peserta didik akan menjadi baik, seperti itu. Lalu faktor dari perbedaan individu. Di sini ada beberapa faktor yang membedakan dari individu. Di sini adalah peserta didik. Yang pertama, perbedaan kognitif. Kognitif yaitu pengetahuan. Nah, dalam menerima materi pembelajaran, setiap peserta didik akan berbeda cara menerima pembelajarannya. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang langsung cepat. Lalu perbedaan kecakapan dari bahasa. Kadang-kadang bahasa yang dibawa dari peserta didik kita terbawa dari rumah dengan logat-logat yang berbeda. Lalu perbedaan kecakapan motorik. Nah, ini juga motorik sama seperti itu. Akan berbeda juga dari setiap peserta didik dengan peserta didik satunya. Lalu latar belakang. Nah, di sini latar belakang kita bisa lihat latar belakang anak tersebut. Bagaimana keluarganya, bagaimana ayah ibunya, bagaimana dari keluarga lingkungannya, itu akan dilihat dari latar belakangnya. Lalu perbedaan bakat. Nah, di sini juga bakat sangat berperan. Karena apa? Ketika kita mengajarkan materi yang sesuai dengan bakat si anak, maka akan cepat tercerna oleh anak tersebut. Lalu perbedaan jenis kelamin. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Biasanya kalau anak wanita kan lincah, maka dia akan dapat cepat mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Berbeda dengan laki-laki, tapi tidak semua seperti itu. Kadang-kadang juga ada yang wanita lambat dalam menerima materi, ada juga yang tidak. Lalu perbedaan gaya belajar. Nah, di gaya belajar ini ada yang belajar sambil mendengarkan musik, tapi dia bisa untuk belajar. Ada yang tidak, yang harus tenang. Ada juga yang sambil makan, misalkan sambil makan cemilan, dia baru bisa masuk itu materinya ketika dia belajar. Ada yang seperti itu, akan berbeda-beda. Lalu perbedaan dari kesiapan belajar. Kadang-kadang ketika guru masuk ke kelas, si peserta didik kita atau siswa kita ada yang siap dan ada yang tidak. Karena itu seorang guru diwajibkan untuk membuat suasana kelas menjadi kondusif dahulu. Buat dulu anak-anak nyaman. Jangan begitu guru datang langsung memberikan materi, itu nanti akan membuat anak tidak nyaman karena anak belum siap. Karena tidak semua anak akan siap dengan pembelajaran. Kita harus memberikan persepsi dahulu. Lalu perbedaan kepribadian. Setiap peserta didik akan berbeda kepribadiannya. Baik si A maupun si B atau si C akan berbeda. Lalu di sini ada strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Guru dapat melihat dari variasi waktu, di mana dalam memberikan tugas kepada peserta didik itu harus berbeda, karena ada yang peserta didik dapat menjelaskan atau mengumpulkan tugasnya cepat, ada yang tidak, atau ada yang menyelesaikan tugasnya agak lambat. Nah, di sini perlu variasi waktu. Lalu variasi perhatian. Untuk perhatian sendiri sebenarnya bukan melihat dari si siswa ini anak orang kaya, ini anak orang tidak punya, sudahlah tidak usah diperhatikan, tidak seperti itu. Tapi dilihat dari kelemahan-kelemahan yang ada pada peserta didik kita. Oh, ternyata ini harus lebih banyak dalam menyampaikan materi, harus diarahkan pelan-pelan. Dan seperti itu juga. Lalu penyampaian materi. Nah, di sini guru juga ketika menyampaikan materi tidak boleh begitu datang langsung menyampaikan materi, tidak memberikan kesempatan kepada siswanya atau peserta didiknya untuk bertanya. Berikan kebebasan anak didik kita untuk bertanya, berdiskusi, tapi tidak dengan cara menyalahkan. Ketika siswa kita berikan pertanyaan, walaupun jawabannya salah, kita tidak boleh mengucapkan jawaban kamu salah. Kita jawab saja, oh ya sudah benar, tapi alangkah baiknya jawaban kamu seperti ini. Jadi si peserta didik kita mentalnya tidak jatuh, oh kita jawab aja masih salah, jadi tidak seperti itu. Lalu di sini ada variasi metode mengajar. Dalam mengajar kan banyak metode tuh, ada metode diskusi, tanya jawab, wawancara dan lain sebagainya, itu kita bisa gunakan. Nah, di sini ada program dari pengajaran yang berbasis dari perbedaan individual. Yang pertama, pengajaran remedial. Nah, dalam pengajaran remedial ini
kita bisa melihat siswa mana yang akan kita remedial dengan cara melihat dari hasil pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Lalu juga ada pembelajaran percepatan dari belajar. Nah, di sini dalam percepatan dari belajar biasanya kita lihat dari program-program di mana si anak tersebut biasanya yang diberikan percepatan yang mempunyai inteligensi yang tingkat tinggi. Contohnya seperti ada yang pernah dipublish di sebuah surat kabar, usia 14 tahun sudah lulus dari kedokteran, kalau saya tidak salah lulus dari Fakultas Kedokteran di Gajah Mada, seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertemuan yang keempat, yaitu hakikat belajar di lain waktu. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.